إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وقرابتنا وأصولنا وفروعنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح المصنف. وإلى أرواح هذه القضية وأن تفقهنا وأولادنا وذرياتنا في الدين وتجعلنا وإياهم من أولئك المتقين من عبادك الصالحين وأن تلحقنا وذرياتنا بأولئك المتقين من عبادك الصالحين وأن تدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى كل من به سلفنا الصالح شيء لله لهم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang tidak pernah kita melihat Allah, tapi kita yakin dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di bumi. Wa fil ardi ayat. Di bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanaman, lautan, daratan, iwak, bermacam-macam iwak, kemudian tumbuhan, bermacam-macam buah tumbuhan, airnya sama, banyu hujan, tapi rasanya beda. Ada rasa manis, ada rasa durian pun beda-beda rasanya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itulah Tuhan kita yang maha sempurna. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kita haturkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah bersama mereka di akhirat, dan di dunia kita bisa meneladani mereka. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Di antara syarat wajib salat adalah pertama Islam, kedua balik, ketiga suci dari haid dan nifas, keempat berakal, kelima sampai dakwah. Nah, ini yang kelima. Fa iza lam tablughu dakwah fala yajibu 'alaihi al-qada' 'inda ramli khilafan Ibnu Qasim. Apabila tidak sampai dakwah, dia misalnya muslim, tapi tidak tahu bahwa salat itu wajib,
kada tahu cara berwudu, kada tahu cara mandi wajib karena dia lahir di tempat yang tidak ada ulama. Akhirnya suatu saat setelah umur 25 tahun lalu sampai dakwah, ada orang melajari apa? Salat, melajari berwudu, melajari bacaan-bacaan salat. Nah, maka kata Imam Ramli, tidak perlu dia mengqadha yang dulu walaupun umurnya sudah 25 tahun, berarti balik sudah sekitar 10 tahun. Alasannya karena tidak sampai dakwah, tidak sampai pelajaran agama Islam kepada dirinya. Nah, inilah kadang-kadang kita menyalahkan saudara kita di tempat terpencil. Nang di situ kalau ada ustaz, kalau ada guru, kalau ada muallim, akhirnya mana tahu salat, tidak tahu salat, cuma mau ditanya Islam lah, Islam. Nah, ini kata Imam Ramli, kalau suatu saat dia belajar, tahu dan itu dilakukannya, maka yang sebelum-sebelumnya itu tidak diqadha. Alasannya karena tidak sampai dakwah. Nah, beda kalau kita tahu dakwah, ulama banyak, majelis ilmu banyak, majelis ta'lim banyak, sekalinya kada sholat setelah balik sampai 25 tahun, maka 10 tahun diqadha. Nah, ini jadi Allah itu maha adil. Khilafan Ibnu Qasim, berbeda dengan pendapatnya Ibnu Qasim, kalau beliau tetap diqadha. Nah, inilah jadi kita kada boleh juga kada hikmah ikam neja kada penyembahyang di mana dulunya berdiam. Ada kada mengirim ulama ke sana, ada kada ustadz ke sana. Nah, bisa jadi itu kita yang salah, kita yang keliru karena kada menyampaikan. Kada menyampaikan, akhirnya tadahulu misionaris ke sana. Nah, lalu banyak murtad. Naudzubillah. Baik, kemudian syarat ke-6 wajib sholat adalah salamatul hawas, selamat anggota, mata melihat, telinga mendengar. Maka tidak wajib sholat bagi orang yang lahir dalam keadaan buta dan asam dan tuli. Dan tidak wajib mengqadha bila ampih tuli, ampih dari buta. Karena orang lahir bila buta dan tuli pasti tidak bisa mendengar pelajaran. Kayak pemendengar, telinga tuli, dilajari orangnya kalau melihat, keduanya mata tidak melihat, telinga tidak mendengar. Makanya jarang ada orang diciptakan Allah seperti ini. Nang ada tuh buta tapi mendengar. Ada yang mendengar tapi buta. Jarang yang tuli dan buta, jarang. Itulah Allah adil. Allah itu adil aja. Nah, jadi berarti nikmat Allah itu telinga kita nih. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat mendengar nang baik-baik. Kemudian mata. Jadi orang yang picak mulai lahir dan buta itu ya picak dan tuli, maka tidak wajib sholat. Karena kalau dilajari, kayak apa melajari? Pakai isyarat orangnya buta, pakai pendengaran orangnya tuli. Nah, itu kalau wajib sholat. Muhannak kayak itu
Kalau wajib sholat. Na'udzubillah. Hakun sholat kita. Nah inilah. Jadi alhamdulillah. Kemudian wajib bagi ayah dan ibu menyuruh anak-anak mereka yang mumayyiz untuk sholat apabila sampai umur 7 tahun, dan wajib dipukul tidak sholat kalau umur mereka 10 tahun. Jadi ada seorang ulama ditanya, kalau subuh itu dibangunkan ke anak kadakah? Karena kada tega yang membangunkan anak, ada umurnya sudah 7 tahun. Lalu dijawab oleh Sidin, kalau kada tega, anggap rumahmu ini kebakaran. Rumahmu ini kebakaran. Kira-kira anak dibangunkan atau tidak? Pasti dibangunkan. Bangun, ada api. Nah, kayak itu Sidin, jangan kada tega membangunkan anak subuh gara-gara sayang, tapi inya pacang masuk neraka. Nah, jadi kita, maka ajaran Islam 7 tahun disuruh, kalau 10 tahun dipukul. Pukul sayang, tidak membahayakan. Penting benar ini. Insyaallah kalau sholat kita insyaallah bahagia dunia akhirat. Asal sholatnya berilmu. Ayyadukula waktu salat. Jika masuk waktu salat, seseorang itu termasuk yang tidak wajib salat karena ada yang menghalanginya seperti haid atau junun, gila atau yang lainnya. Tapi kemudian hilanglah yang menghalanginya itu waktu sampai sholat. Misalnya pas zuhur, ampih gila. Pas zuhur, ampih haid. Pas zuhur, ampih nifas. Pas zuhur balik. Nah, misalnya pas zuhur balik. Kayak apa ini? Maka ujar ulama, idza zalal mani' wa qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratil ihram fa aksar wajib qada'u tilka shalah. Apabila hilang yang mencegah itu dan tersisa waktu sekedar takbiratul ihram atau lebih, maka wajib salat itu diqadha. Ini misalnya 2 menit lagi asar, ampih haid atau ampih gila atau balik. Nah, maka kan saat mandi itu belum, cuma sisa waktu sekedar takbiratul ihram, maka wajib diqadha. Jadi diqadha salat zuhur tadi. Nah, ini banyak yang kada tahu nih. Banyak. Bahkan 15 menit lagi hanyar asar. Bersih sudah dari haid atau yang lainnya uzur. Ternyata salatnya tidak diqadha zuhur tadi. Nah, padahal wajib diqadha. Bila uzur itu hilang, sekedar kawat takbiratul ihram di waktu zuhur. Nah. Bisyarti baqa'i salamah minal mawani' qadra taharah wassalah, dengan syarat tetap selamat daripada uzur itu sekedar bersuci dan salat. Jikalau kembali uzur sebelum waktu itu,
maka tidak wajib diqadha. Nah, artinya langsung bersih, langsung ampih gila sekedar itu tadi. Wa yajibu qadha'u ma qablaha idza kanat tujma'u ma'aha. Dan wajib diqadha apa yang sebelumnya apabila bisa dijamak salat itu. Dan dia dua bentuk contoh. Pertama, hilang uzur waktu salat asar, maka wajib baginya menunaikan asar dan mengqada zuhur. Nah, ini juga sebuting masalah pulang. Di asar ampih gila, di asar ampih haid, nifas. Nah, maka salat zuhur diqadha. Salat zuhur diqadha. Padahal waktu zuhur tadi masih haid. Nah, ini banyak juga nggak tahu. Waktu sebenarnya kalau dipikir zuhur kada wajib diqadha karena waktu itu masih haid atau gila. Tapi dalam fikih itu tetap dijamak, maksudnya tetap diqadha karena zuhur dan asar bisa dijamak. Nah, bisa dijamak. 4, nggih. Karena menjamak bukan mengqasar. Jadi zuhur 4, asar 4. Zuhur qadaan, asar adaan. Nah, itu boleh aja dulu berjamaah dulu asar misalnya. Amun sempat, habis itu hanya mengqada zuhur. Kada apa, tetap paling-paling kada apa. Karena dia uzur. Iya, ampun waktunya dulu. Ini uzur, Bang. Kecuali kada uzur, maka itu mengqada didahulukan, hanya amun waktunya masih panjang. Nah, terus yang kedua, ayyazulal mani' waqta salatil isya. Hilang uzur waktu salat isya. Fayajibu alaihi ada'uha wa qada'ul maghrib. Maka wajib baginya menunaikan salat isya dan mengqada maghrib. Nah, ini munakian ini jarang ini bibinnya narancang. Misalnya nang ngalih itu pas bersih jam 3 malam, ayo jam 4. Nah, makanya nyaman guring itu. Maka harus mandi karena waktu masih berapa tuh, sejam lagi mau jam 4. Jam 5 kurang berapa azan subuh. Nah, berarti itu bangun, mandi, apa yang dilakukan? Salat isya adaan, salat maghrib diqadha maghrib. Tapi kalau subuh tadi misalnya kan jam 4. Iya, nggih. Kalau subuh kada, karena subuh itu kada kalau dijamak. Nggih, jadi kalau bersih subuh, isya kada dijamak subuh atau zuhur kada, karena subuh itu tunggal. Salat subuh itu bila melayur sudah jam 7 digawi. Nah, jadi nang wajib tadi bila salat yang bisa dijamak, yaitu asar dengan zuhur di asar, maghrib di isya. Nah, maka maghrib tetap digawi karena isya bersih. Nah, ini itu yang paling kuat pendapat ulama. Tapi jangan dikasar, dijamak. Nah, dijamak. Cuma tetap niatnya qadhaan. Karena maghrib sudah habis waktunya. Nah, menggawinya di isya.
Terus kemudian sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Pak Roy? Ada? Sedang ya kalau bina kalawasan. Nah, ini jadi kita sampaikan nang kada tahu bahwa tadi nang rancak itu pertama masuk waktu, sekarangnya habis waktu, belum habis waktu masih sempat takbiratul ihram. Ya, atau masih tadi? Ya, anggap sekedar di sini Bang takbiratul ihram tulisannya. Nah, jadi bila itu mahana apik tadi bila hilang uzur sebelum waktu habis, seandainya bertakbir kawa maka diqadha. Nah, kayak subuh tuh, subuh kasusnya. Subuh misalnya 3 menit lagi habis isyraq. Nah, kayak apa? Nah, amun mandi kan bisa kada sawat. Nah, tetap itu diqadha. Kenapa diqadha? Karena bersih sebelum habis waktu. Nah, diqadha subuh nang biasa. Nah, jangan sampai kada sawat ya mandi kada sawat juga jar segala ono. Berarti kada usaha subuh digawi. Nah, padahal tadi sekedar takbiratul ihram. Nah, sudah itu hilang mencegah. Sama orang nang juhur melambat-lambati juhur. Jam 12 lewat berapa 18 lah hari ini 17. 12 lewat 20 azan lalu ditunda. Aku jakin haji sampai yang zuhur jam 12.40 menit. Sekalinya pas haid. Nah, itu diqadha kena bila sudah bersih. Karena jika digawi di awal waktu sempat. Nah, ini banyak juga. Alhamdulillah dia bebas, katanya bebas lah. Kadang-kadang bebas itu. Nah, karena itu sudah, makanya ini yang dikhawatirkan kita itu kalau ada uzur datang tiba-tiba. Jadi dicatat ini sahutang qadaan. Nah, kira-kira itu mudah ada manfaat. Mohon maaf segala hilaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا